Pemirsa, baru saja kita selesai mengikuti persidangan terhadap Verdi Sambo dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana dalam tuntutannya JPU menuntut Verdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Terkait dengan hal ini pemirsa, saat ini kita juga sudah tersambung dengan ayah dari almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat, Bapak Samuel Huta Barat. Selamat siang, Pak Samuel. Selamat siang, Reno. Baik, Pak Samuel, Anda sudah mengikuti perjalanan sidang tadi yang dimulai kurang lebih pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dan baru saja berakhir. Ada tanggapan apa, Pak? Ya, dari awal persidangan tadi memang kami sangat mengikutinya dan menyimak secara seksama, lebih baik yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, teks dari tuntutannya. Kami sangat mengapresiasi semua yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum soal tuntutannya terhadap Verdi Sambo. Di akhir persidangan tadi sudah terang benderang kita dengar tuntutannya untuk terhadap Verdi Sambo, tuntutan penjara seumur hidup. Oke, tuntutan penjara seumur hidup yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Verdi Sambo ini apakah sesuai dengan harapan dari pihak keluarga, Pak Samuel? Memang kalau kita ikuti pasal yang didakwakan dari awal terhadap para tersangka, yaitu pasal 340 pembunuhan berencana, di sana kan hukumannya hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun. Oleh karena itu yang dituntut sama Verdi Sambo hukuman seumur hidup. Saya sangat mengapresiasi kinerja dari Jaksa Penuntut Umum. Pak Samuel, tadi kan Anda sudah mendengarkan juga detail-detail hal yang dilakukan oleh Verdi Sambo begitu ya, yang dibacakan juga oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada komentar apa Pak terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap anak Anda? Seperti saya utarakan, memang sudah detail-detail tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum begitu terbukti dan sah dia merencanakan dengan sadar untuk menghabisi nyawa anak saya almarhum Joshua. Memang sudah sepantasnya dihukum dia seumur hidup, kalau tidak hukuman mati. Baik. Tapi ada pertanyaan begini, Pak Samuel. Ini kan baru tuntutan begitu ya, masih ada agenda persidangan berikutnya sampai dengan menuju vonis. Ini yang harus dikawal terus. Apa yang menjadi harapan keluarga dalam hal ini? Harapan keluarga terhadap Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi supaya menuntut seumur hidup. Apa kemudian menjadi harapan dari pihak keluarga pada majelis hakim nantinya ketika sudah menjatuhi vonis? Harapan keluarga, terutama kami kedua orang tuanya, ibu dengan ayahnya, tentu kita sebagai umat beragama, utusan Tuhan di dunia ini adalah menurut keyakinan kami adalah hakim. Kami sangat percaya penuh terhadap hakim untuk membuat suatu keputusan melalui perpanjangan tangan Tuhan terhadap hakim, agar kami memperoleh keadilan yang seadil-adilnya atas dihilangkan secara paksa nyawa anak kami almarhum Joshua. Oleh karena itu saya ajak seluruh umat masyarakat Indonesia, mari kita berdoa agar hakim boleh diberkati Tuhan, boleh dikasih Tuhan roh hikmat untuk menyidangkan ini nantinya. Baik, berarti dari pihak keluarga juga menaruh harapan yang sama kepada pihak hakim supaya menjatuhi vonis sesuai dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Verdi Sambo. Baik, Pak Samuel, kalau kita juga mengingat esok hari ini kan adalah pembacaan tuntutan untuk Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Apakah harapan dari pihak keluarga sama seperti harapan terhadap terdakwa Verdi Sambo atau seperti apa, Pak Samuel? Atau ada perbedaan? Harapan kita terhadap Putri Chandrawati ya. Akar permasalahan ini kan dari Putri Chandrawati yang melaporkan ke Verdi Sambo, makanya terjadi rencana-rencana pembunuhan ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kebijaksanaan dari Pak Jaksa untuk memberikan tuntutan yang sesuai dengan perilaku ataupun perbuatan Putri Chandrawati, makanya terjadi pembunuhan terhadap anak saya. Bagaimana dengan nantinya harapan tuntutan yang akan dilayangkan terhadap Richard Eliezer? Apa harapan dari pihak keluarga, Pak Samuel?
Terhadap Eliezer ya, Eliezer di persidangan pertama kali di bulan 10 yang lalu, memang dia sudah datang ke hadapan kita, apalagi ke hadapan kami selaku ayah dan ibunya meminta maaf dan bersujud dia minta ampun di hadapan kami. Dan dia berjanji untuk membuka seterang-terangnya permasalahan ini, apa yang dia alami dan apa yang dia lihat di dalam kasus pembunuhan berencana ini. Cuman yang kami harapkan dari dia di waktu persidangan itu, ataupun yang kami minta sama dia agar dibuka seterang-terangnya. Tapi dalam hal ini kami mengetahuinya dari makanya dia justice kolaborator yang diajukan oleh LPSK, kita serahkan aja lah kepada Pak Hakim bagaimana nanti keputusannya terhadap Eliezer. Oke, baik. Pak Samuel, setelah mendengar tuntutan terhadap Verdi Sambo baru saja, apa langkah lanjutan dari pihak keluarga almarhum Yosua, Pak Samuel? Kita menunggu keputusan saja, keputusan dari Pak Hakim nanti. Memang mereka itu hak mereka untuk memberikan pembelaan. Oke, baik. Itu tadi adalah pernyataan yang diberikan oleh Pak Samuel Huta Barat, orang tua Yosua. Tapi kalau tadi Anda melihat gimmick begitu ya, atau respon dari Verdi Sambo ketika semua detailnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemudian juga berakhir dengan pembacaan tuntutan begitu. Anda melihat Verdi Sambo seperti apa respon Anda, Pak Samuel? Saya melihat dari mimik wajah ataupun pandangan ataupun sorot mata Verdi Sambo tidak jauh berbeda dari awal-awal persidangan. Tidak ada perbedaan saya lihat. Masih dia merasa masih seperti Kadif Propam yang sebelum di PTDH. Jadi sikap angkuh dia masih terbawa sampai ke penuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa tadi. Oke, baik. Tidak ada raut yang bersalah begitu yang Anda tangkap. Tapi kalau harapan besar dari pihak keluarga ketika Anda, saya juga ingin tanya, yang paling penting adalah apakah sampai dengan saat ini ada permintaan maaf secara langsung, secara pribadi dari Verdi Sambo terhadap pihak keluarga dari Yosua, Pak Samuel, sampai dengan hari ini? Kalau dia secara langsung sama istrinya Putri Candrawati meminta maaf secara langsung kepada kami orang tua almarhum tidak ada. Adapun dulu dia berminta maaf itu adalah permintaan maaf yang bersyarat. Jadi itulah yang tidak kami sukai, dia minta maaf tapi permintaan maaf bersyarat. Di waktu itu dibilangnya dia minta maaf terjadi pun ini semua atas konsekuensi perbuatan almarhum Joshua. Inilah cara dia dulu minta maaf sama kami. Baik, Pak Samuel, kita tahan dulu, kita akan dengarkan bersama keterangan yang akan diberikan oleh pihak kuasa hukum dari Verdi Sambo. Tapi baru saja kita dapatkan informasi dari lapangan bahwa permintaan keterangan terhadap kuasa hukum dari Verdi Sambo sudah selesai. Baik, Pak Samuel, kembali saya sambung terkait dengan tuntutan yang akan dibacakan terhadap Putri Candrawati dan Eliezer yang akan dilaksanakan pada esok hari tanggal 18 Januari. Untuk terdakwa Putri Candrawati, Anda tegas begitu ya, supaya ada hukuman yang maksimal yang akan dilayangkan kepada Putri Candrawati. Tetapi untuk terdakwa Eliezer, Anda menyerahkan begitu kepada hakim. Apa yang membuat Anda memiliki beda sikap terhadap terdakwa Putri Candrawati dan terhadap terdakwa Richard Eliezer? Perbedaan sikap antara Eliezer dengan Putri Candrawati, kita sudah mengetahui bahwa Eliezer itu kan diajukan LPSK sebagai justice kolaborator. Dan begitu juga penasihat hukumnya mengajukan kepada hakim agar Eliezer ini diadakan menjadi seorang justice kolaborator. Adapun hal itu tentu keputusannya nantilah di tangan hakim. Jadi kita sudah mengetahui apa sebagai imbalannya begitu terhadap justice kolaborator, kita serahkan aja kepada hakim. Baik, Pak Samuel, pertanyaan terakhir, anak Anda ini kan berprofesi sebagai seorang ajudan bagi seorang petingginya di institusi Polri. Apa yang menjadi harapan Anda bagi institusi Polri khususnya supaya mencegah
relasi kuasa yang ada dalam institusi Polri ini tidak sampai menimbulkan hal serupa di kemudian hari? Ya, permintaan kami kepada institusi Polri agar kemudian hari kiranya dibikin suatu peraturan baru untuk mencegah agar jangan terjadinya hal-hal yang menimpa anak kami tentang perintah-perintah terhadap bawahan. Itulah yang sangat kami harapkan. Soalnya selama ini kan alasan mereka di persidangan diperintah oleh atasan. Baik, Pak Samuel, terima kasih sudah berbagi waktu untuk Metro TV. Sekali lagi kita kawal bersama Pak Samuel untuk menemukan keadilan, menegakkan keadilan dan kebenaran untuk anak Anda, almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selamat siang, Pak Samuel.